Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, saya baru pulang dari Malang. Cukup capek. Lebih dari capek itu capek. Tapi saya memang sudah coba untuk bisa sharing dari hari Senin sampai Jumat. Jadi untuk hari Kamis ini saya sharing malam-malam. Yang sudah on, boleh komen suara saya jelas atau tidak. Jangan lupa juga untuk kenalan, dari kota mana, bisnisnya apa. Jangan juga lupa untuk tag teman-temannya ataupun peserta di kelas, biar semuanya bisa nyimak bareng-bareng. Mbak Cetil Jenong, Mbak Nur Amalia, Palembang hadir Kang. Suara saya jelas gak? Sebutkan kota dan bisnis Anda ya. Seperti biasa saya kasih waktu dahulu untuk kenalan dahulu. Sebutkan kota, bisnis Anda juga. Kali-kali aja ada yang jadi tim Anda. Nyimak Mbak Cetil Jenong, namanya Cetil Jenong, ini nama asli bukan? Komen juga ya suara saya jelas atau tidak. Hadir Kang, Mutia dari Demak. Wah, namanya Mutia. Adik saya namanya Mutia, anaknya 2. Jelas Kang, alhamdulillah. Saya Ria dari Malaysia. Hadir Kang, saya sub agen Aulia Fashion. Wih, dari Malaysia. Halo Malaysia. Doakan saya bisa ke Malaysia ya nanti. Aulia Fashion, Pak Budi Suseno ya. Pacitan hadir Kang dengan bisnis Raletsia. Jelas Kang suaranya. Wah, Pacitan. Mertua saya di Pacitan, dekat Museum Jenderal Sudirman. Yang kalau ke sono kita udah nggak ada sinyal. Saya agen Moza dan Sakira. Oke, Mbak Nilam. Waalaikumsalam. Reseller gamis berhand stock dari Navia, Kabupaten Rembang hadir. Suaranya jelas, alhamdulillah. Sidoarjo hadir, BL Kosmetik dan Hijab Arafi. Sidoarjo hadir, bisnis NASA. Oh, Sidoarjo, suaranya jelas Kang, alhamdulillah. Ini bisnisnya udah BL, hijab, masih buat gaya-gaya palu gada ya. Padahal sudah ikut sukses reseller. Harusnya sudah dengar tentang reseller itu, baiknya ada di temanya namanya palu gada aja. Saya Ike dari Bogor, bisnis kurma dan sandal sepatu. Boleh tahu Bogornya Kang Ajit di mana? Saya Bogornya itu sebenarnya berdampingan dengan Depok, tepatnya sih dekat banget Citayam. Dari stasiun Citayam nggak jauh. Monggo kalau mau mampir silahkan. Tapi konfirmasi dulu, takutnya saya nggak ada di rumah. Yogia hadir Kang, suaranya jernih, alhamdulillah. Amin Kang, kalau ke Malaysia saya tunggu Kang. Malaysianya mana Mbak? Selangor kah atau apa? Masya Allah. Lumayan capek banget ya saya. Tadi naik pesawat dari jam 3, delay hampir 40 menit. Ketika mau landing di Halim, delay lagi karena Halim penuh. Akhirnya kita berselancar di atas langit Jakarta hampir 30 menit. Jangan lupa share atau tag teman-teman Anda ya. Sebentar lagi saya mulai. Kita akan membahas tentang bagaimana menjadi seorang reseller
yang cerdas ya, yang cerdas. Malam Jumat nih ya. Semoga teman-teman bisnisnya lancar, berkah, dan selalu bertumbuh. Amin ya robbal alamin. Saya yakin jika Anda percaya dengan diri Anda percaya terhadap bisnis Anda, maka Anda akan besar. Yang lebih penting daripada itu, Anda percaya bahwa ada Allah yang akan memberikan hak jika kita sudah berikhtiar. Oh, Mbak Eka pinter nih, dia ngetek-ngetekin. Bagus Mbak Eka. Hadir Palembang, agen herbal kunir putih untuk kanker payudara. Wow, Masya Allah. Kalau Pacitan udah banyak sinyal Kang sekarang. Yang di Jenderal Sudirman kurang Mbak, soalnya saya di atas gunung. Oke, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, malam ini saya ingin membahas tentang bagaimana sih menjadi seorang sukses reseller yang cerdas sehingga Anda bisa membangun kerajaan bisnis Anda, bisnis model Anda sebagai reseller lebih baik dari segi bisnisnya, manfaatnya, bahkan omsetnya. Nah, reseller cerdas fokus membangun brand store. Itu adalah gambar dari live sharing audio saya malam ini. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwa ini memang materi kita malam ini, yaitu reseller yang cerdas itu memang fokus membangun brand store. Lalu seperti apa sebenarnya brand store itu? Lalu kenapa harus dibangun kalau seandainya bisnis model kita adalah reseller? Teman-teman, ketika kita bicara tentang reseller, maka tidak akan pernah lepas tentang bagaimana kita berkolaborasi dengan pemilik produk. Nah, oleh karena itu kita tidak punya produk, kita hanya menjual produk. Seorang produsen atau bisa disebut product owner, karena dia pemilik produk, itu dia memang akan membangun yang namanya brand produknya. Sedangkan kita yang memilih bisnis model sebagai reseller, maka sudah selayaknya harus membangun yang namanya brand store. Brand store itu apa artinya? Artinya toko. Nah, gitu aja lah gampangnya, toko. Layaknya tukang bahan bangunan, layaknya tukang sembako, layaknya para penjual sepatu di pasar, dan banyak hal yang lainnya. Kalau kita mau lebih besar, layaknya Indomaret, Alfamart, Hypermart, Carrefour, Transmart, bener ya, Transmart dan lain sebagainya. Itu brand store. Mereka punya toko yang di branding dengan baik. Mereka tidak punya produk karena mereka menjual produk orang lain, tapi mereka adalah owner dari brand store yang mereka miliki. Pertanyaannya sekarang, kalau seandainya para orang lain yang berbisnis dengan model bisnis reseller sudah membangun brandnya, apakah Anda sudah membuatnya? Lalu pertanyaannya, apa nama brand store Anda? Coba jawab di kolom komentar. Apa sih brand store yang Anda bangun? Coba dijawab. Contohnya, saya kasih contoh ya sambil Anda share brand store Anda. Contoh, misalnya Anda menjual kosmetik. Anda mungkin bisa membuat namanya, misalnya namanya Mbak Ria, misalnya jadi Ria Beauty, kayak gitu, bisa aja kan. Atau misalnya Anda menjual fashion, maka Anda bisa membuat toko misalnya kayak Mbak Ika Bakul Gamis, kayak gitu kan bisa juga. Dan lain sebagainya. Yang jelas kita sudah selayaknya membangun brand store. Cara memulai
bangunan brand store tersebut adalah dengan memberi nama. Brand store juga bisa misalnya pakai nama tim, itu juga boleh. Misalnya kayak Mas Izadian, narasumber kita yang kemarin, namanya Tim Elite Store, Tim Elite SR12. Beliau jualan kosmetik SR12 dan beliau membranding store-nya itu dengan nama Tim Elite. Is no way, nggak ada masalah. Yang jelas kita sudah punya brand store. Baik brand store itu diambil dari produknya atau diambil dari timnya. Oke teman-teman, sekali lagi saya tanya, apakah Anda sudah membuat brand store Anda? Nah, di sini ada yang jawab nih, Depo Kutus-Kutus. Distro Herb Alauki. Namanya ribet sekali ya. Cari yang lebih simpel ya. Herb Alauki. Apa ya? Juara motor Bandung hadir. Ayo coba siapa? Biar saya coba koreksi. Kayaknya belum ada yang kena banget nih brand store-nya. Yang jelas teman-teman, ketika Anda ingin membangun sebuah bisnis dengan model bisnis reseller, maka sudah selayaknya mulai hari ini Anda sudah punya yang namanya brand store. Ini ada juga nih Cahaya Mandiri Galeri, panjang sekali ya, Cahaya Mandiri Galeri, nggak apa-apa, ini seperti nama perusahaan ya, PT Cahaya Mandiri Galeri. Baju berkah All Shop, emang baju ada yang nggak berkah? All Shop. Brand store saya GSSM, grosir sandal sepatu murah. Oke. Saya belum dapat nama yang benar-benar kayaknya great gitu, keren. Coba Jumi Teraskin. Oh boy, dia kutus-kutus. Itu mah personal brand kali ya kalau dia kutus-kutus mah. Apa ya ini? Nama brand saya Gria Kutus-Kutus. Oke, Gria Kutus-Kutus ada nama produknya, nggak ada masalah. Sedangkan nama anak saya Asti Os. Soalnya ada baju ori Solo kemarin. Asti Os. Os tuh All Shop. Jadi teman-teman harus membangun namanya brand store. Membangun brand store ini bisa langsung Anda branding ataupun tidak. Maksudnya apa? Maksudnya gini, ketika Anda misal namanya nih seperti yang ini nih, namanya Mbak Diah Ayu Zizo 4 apa gitu kali ya, Zizo 4. Namanya yang simpel-simpel, harusnya yang lebih mudah. Zizo 4. Zizo 4 ini kan mungkin belum terkenal, bahkan saya baru dengar Zizo 4. Apakah ini mau dibangun langsung brandingnya atau ini berkala, pelan-pelan dibangun? Contohnya lah, kalau misalnya yang berkala, pertama-tama Anda pakai nama pribadi aja karena Anda mengandalkan personal branding Anda. Tapi setiap ada konsumen yang membeli produk Anda ataupun ada tim penjualan yang bergabung dengan Anda harus kenalkan bahwa terima kasih, Zizover akan melayani Anda dengan sebaik mungkin, kayak gitu. Atau toko Zizover akan melayani Anda sebaik mungkin, kayak gitu. Itu namanya kita membangun brand store kita secara berkala. Dimulai dengan personal brand dulu, nggak apa-apa pakai nama pribadi. Contohnya kayak yang lain, ini namanya Mbak Mestri Collection. Narsis sekali ya pakai nama sendiri. Misalnya kayak yang berkala lagi ya, Mbak Mestri tidak pernah men-share Mestri Collection secara masif, sekedar ada aja. Setiap postingan di Facebooknya atau Instagramnya atau bahkan WhatsApp bisnisnya masih memakai nama Mestri Sauda, kayak gitu misalnya. Nggak ada masalah. Tapi karena kita ingin membangun brand store secara berkala, setiap ada konsumen, ada sales, ada prospek yang masuk, maka jangan pernah lupa untuk selalu membawa nama tersebut. Contoh, oke Mbak, insya Allah Mestri Collection akan melayani Mbak dengan yang terbaik, kayak gitu. Jadi kalau berkala itu kita akan membrandingnya ketika prospek ataupun customer menghubungi via sosial chat seperti WhatsApp,
Line, BBM kayak gitu atau Messenger. Nah, itu yang berkala. Kalau seandainya kita langsung memulai dengan membangun brandstore tanpa kita memakai personal branding, maka setiap postingan yang kita buat, setiap flyer yang kita buat, dan hal-hal yang berkaitan dengan itu, maka akan selalu dibawa nama brandstore kita. Contohnya, misalnya Mbak Iklan, maka Mbak Iklan itu selalu menggunakan nama brandstore tersebut. Misalnya, silahkan menghubungi Mesri Collection di nomor, kayak gitu. Jadi bukan Mesri Sauda lagi, tapi Mesri Collection di nomor, kayak gitu ya. Nah, atau misalnya Anda membuat postingan yang cukup panjang. Alhamdulillah, Haifa Pabil Skin hari ini sudah banyak sekali orderan. Buat teman-teman yang order di atas jam 4 sore, insya Allah akan Haifa Pabil Skin proses pesanannya esok hari. Jadi nama brand store kita sudah selalu di branding sejak iklan ditayangkan, sejak iklan dibuat dan di-share. Jadi teman-teman, posisi Anda saat ini, apakah Anda ingin membangun brand store itu secara berkala? Apakah Anda ingin membangun langsung brand store Anda? Dua-duanya bagus atau enggak, Mas? Ya, pada akhirnya dua-duanya bagus, karena yang bahasa bagus atau tidak bagus tergantung omsetnya. Ketika ada orang yang membuat brand store itu secara berkala, omsetnya 10 juta. Ada juga yang membuat langsung omsetnya 100 juta. Maka kita akan kembali lagi kepada omset, berarti yang bagus yang 100 juta. Karena tidak ada yang lebih baik kecuali kita mengetahui sendiri sebenarnya apa sih yang ingin dibangun lebih besar, lebih masif. Apakah kita menggunakan personal branding ataukah brand. Walaupun pada akhirnya brand store Anda wajib dibuat sedari awal. Mau itu di brandingnya atau diumumkan atau dipromosikan secara berkala ataupun langsung. Teman-teman, kalau seandainya Anda sudah membangun brand store, maka ini akan besar dampak dan kaitannya itu dengan data Anda. Karena orang kedepannya tidak mengenal Anda secara personal aja, tapi dia mengenal Anda dan toko Anda. Coba bayangkan, kalau saat ini Anda misal omsetnya baru sekedar 50 juta ke bawah, Anda mungkin nggak masalah kalau setiap pemesanan Anda yang melayani, bener nggak? Tapi kalau Anda sudah cukup banyak, sehari bisa sampai 10, 20, 30, 100 bahkan lebih, Anda pastinya sudah punya admin yang melayani. Nah, kalau admin yang melayani, kan nggak mungkin admin itu pura-pura jadi nama Anda selalu. Pasti admin tersebut memakai nama dia atau nama yang Anda buat sendiri, dan ketika mereka berbicara, mereka mewakili brand store Anda. Kayak gitu teman-teman. Kenapa itu penting? Karena biar next seandainya, mohon maaf ya, tanda kutip ya, seandainya Anda punya masalah dengan produsen, Anda ganti produk dan lain-lainnya, maka konsumen Anda tetap kembali ke Anda karena dia lebih kenal brand store Anda daripada brand produk Anda. Sebagai reseller yang memilih bisnis model seorang reseller, maka kita harus yang namanya punya brand juga. Karena ini bisnis, bukan main-main. Jadi Anda harus ngebangun dari awal. Kayak gitu. Jangan sampai Anda ya misalnya namanya nama hijab. Hijabnya namanya misalnya Udin. Namanya Udin aja, Udin terus. Itu kan nama produk Anda. Kalau Anda pakai nama Udin terus, kalau Anda ganti produk, misalnya kayak gitu, maka kan Anda harus ngeganti brand store Anda. Dari Udin jadi apa tuh? Jadi udang. Kayak gitu loh. Makanya tadi yang ada yang bilang saya Depok Kutus-Kutus nama brand store-nya. Menurut saya itu kan spesifik banget dengan produknya. Maka
hal yang terbaiknya lebih baik umum, misalnya sumber herbal namanya kayak gitu, ya nggak ada masalah walaupun jualannya cuma kutus-kutus kayak gitu. Itu contoh aja ya. Nah, saya sih membebaskan ke Anda juga, ini kan hanya gambaran besarnya aja. Jadi teman-teman, hayolah mulai bangun brainstorm, karena ketika Anda memiliki mindset brainstorm, maka Anda mulai membangun yang namanya database customer dengan baik. Anda sudah punya toko. Coba bayangkan, walaupun Anda saat ini jualannya online, bahkan jualannya hanya di Facebook dan WA. Coba bayangkan Anda itu seperti seseorang yang memiliki toko yang bayar kontrakan tokonya aja 100 juta setahun. Maka sudah pasti kan toko Anda itu punya brand kan? Misalnya toko selamat atau apalah gitu ya, pasti ada kan brandnya. Nggak mungkin Anda tidak ada brandnya, pasti ada. Anda coba lihatlah kemanapun, ke Tanah Abang, ke pasar-pasar yang dia itu cukup besar omsetnya, pasti ada. Bahkan kalau Anda pengen tahu ya, di pusat seperti misalnya jualan sayur-sayuran aja, misalnya di Bogor tuh ada tuh pusat sayuran, ataupun di Jakarta di Keramat Jati, mereka tetap bikin namanya, misalnya CP atau apa gitu, CP sayur segar atau apalah. Tapi yang jelas mereka aja membangun brainstorm. Gimana harusnya kita itu juga membangun yang namanya brainstorm. Teman-teman, jujur aja ya, saya bilangin ya bahwa brainstorm ini penting sekali buat Anda sebagai hegemoni Anda terhadap pasar, agar Anda bisa memiliki pasar yang lebih luas. Kalau Anda mungkin baru dengar sekarang, coba reload lagi nanti setelah saya selesai apa pembahasan saya, bagaimana kita membangun brand secara berkala ataupun secara langsung. Yang jelas Anda harus menjadi reseller yang cerdas. Caranya adalah membangun yang namanya brainstorm. Oke? Mulai dipahami ya. Nah, jadi kayak gitu teman-teman. Mas Yajid, apakah Mas Yajid juga ngebangun? Ya jelas lah, masa saya nggak bangun. Kalau saya ngomong kayak gini berarti saya ngebangun juga kali. Nah, kayak gitu teman-teman. Saya yakin Anda setelah mendengar audio ini akan sangat semangat untuk membuat brainstorm. Saya yakin itu. Nah, hanya saja nanti penamaannya Anda boleh bebas pakai apapun. Sambil saya rekaman kayak gini boleh ya kalau mau ada pertanyaan, karena sebentar lagi saya selesai materinya. Nah, jadi misalnya Anda jualan herbal, misalnya Anda pengen buat namanya sumber herbal. Kayak gitu, itu boleh. Misalnya Anda jualan kosmetik, misalnya Anda pengen buatnya misalnya pakai nama Anda, itu juga boleh sebenarnya sih. Misalnya nama saya Yazid Beauty, cuman Yazid Beauty. Nama istri saya aja lah, Lita Beauty. Misalnya Lita Beauty, ya gitu. Emang istri saya sih cantik. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi harus dibuat namanya, karena nama brand itu yang Anda branding. Even seandainya nanti Anda pengen bangun CP ataupun PT, namanya berbeda. Banyak kok yang kayak gitu. Kayak gitu banyak. Misalnya contoh teman saya ada yang membangun PT, namanya PT-nya adalah PT Maju Selalu Maju. Itu nama PT-nya misalnya. Terus nama brand store dia itu adalah misalnya Sally Beauty. Nama brand store dia, nggak apa-apa. Atau mau sama, misalnya PT Sally Beauty, ya nggak apa-apa juga, monggo. Kayak gitu. Dibayangin ya, saya sampai ngebahas bagaimana Anda bangun PT. Karena ini emang ngomong reseller tuh ngomong bisnis besar ya. Saya nggak mau ngomongin cuma omset yang nanti Anda nanti bakal dapat 50 juta. Enggak. Saya pengen ngomongin nanti itu ke depan Anda omsetnya 1 miliar, 2 miliar, kayak gitu. Banyak kok bisnis model reseller yang omsetnya miliaran, bahkan triliunan. Kalau Anda pengen tahu, Transmart itu triliunan omsetnya. Kayak gitu. Ya teman-teman. Oke, monggo kalau ada pertanyaan silahkan. Saya sambil nunggu ini, saya minum dulu. Kalau saya jualan dus-dusan, apa yang cocok untuk nama brand store saya? Ya apa ya? Dus-dusan tuh jualan apa, Pak? Perlengkapan. Aneka perlengkapan rumah tangga misalnya gitu. Aneka sumber perlengkapan. Apalah ini gue. Saya bebasin aja ke Anda gitu.
Oke, brand store itu harus mencakup produk juga ya Kang? Tidak, nggak harus gitu juga. Misalnya gini, Anda jualan kosmetik, misalnya namanya beauty, itu juga boleh, mau aja. Nggak masalah sih gitu, itu bebas aja. Tadi saya udah jelasin juga sebelum ini, misalnya pakai nama tim juga nggak masalah. Ayo monggo silakan kalau ada yang mau bertanya sambil saya mau ambil minum dulu ya. Apakah kata all shop kurang tepat untuk browser? Ya nggak apa-apa sih Mbak, monggo aja. Cuman kesannya all shop. All shop kan nama ini ya, nama apa namanya? Nama benda. Nggak masalah juga sih ya. Cuman mungkin di sayanya aja kali yang kesannya gimana gitu. Kalau nama untuk aksesoris handmade, alis design cocok. Boleh, bagus alis design atau alis aksesoris juga nggak ada masalah. Cuman kok pada ini ya, pada apa ya, pada narsis ya, pakai nama-nama pribadinya. Ya nggak apa-apa juga, nggak masalah sih, nggak salah, nggak apa-apa. Kamu mau tanya kalau palu gada gimana ya cara nentuin nomor? Ya kagak jelas. Nama palu gada, bilang aja nama brandnya palu gada gitu. Mbak ini belum jadi success seller banget nih. Harus ikutin training success seller itu secara benar. Kalau masih palu gada. Kalau brand store pakai nama anak boleh gak? Boleh, pakai nama anak, pakai nama suami, pakai nama bapak, pakai nama sepupu. Di satu juga nggak apa-apa. Misalnya namanya Ahmad, nama anaknya Muhammad, nama adiknya Mustafa, Ahmad Muhammad Mustafa. Nggak apa-apa, monggo aja, bebas. Mas, yang bagus itu nama yang mudah atau yang sulit ya? Kalau Alauki itu sudah banyak yang kenal loh. Alauki mau angkat kau. Nggak ada masalah sih Mas, yang penting ejaannya kan ya. Jadi nama yang sulit itu maksudnya gini, ejaannya itu biar lebih simpel. Alauki. Tadi namanya Alauki apa ya? Alauki mungkin ejaannya agak baik. Coba aja tanya, survei. Kira-kira enak gak Alauki itu? Kalau ganti nama saat rame-ramenya gini, ngaruh ke omset gak Kang? Lah kan saya bilang ya, bisa berkala. Pelan-pelan aja, nggak langsung ganti nama begitu, nggak usah. Berkala aja. Misalnya penamaan yang baru itu hanya ditujukan kepada orang-orang yang sudah masuk ke WA, nggak apa-apa. Terima kasih Kang, saya juga sering sebut brand store saya kok. Saat ini saya jualan Mutiara 4, makanya saya buat branding. Ada 4 dan Zizo panggilan anak saya, makanya saya sebut Zizo. Ya nggak masalah, monggo aja. Zizo 4. Cuman biasakan gini ya, kalau kita lagi mau membangun brand store atau namanya, itu coba survei, enak gak disebutnya gitu. Dapat ide nih Kang, rumah gadang herbal. Monggo, nggak apa-apa, rumah gadang herbal. Monggo aja, nggak apa-apa. Monggo Mbak, silakan. Ayo, ada lagi gak? Rumah gadang herbal. Boleh. Atau rumah herbal gadang. Biasakan yang tadi saya bilang ya, saya ulangi lagi ya, kalau kita sudah punya nama yang ingin kita pakai, coba survei kira-kira enak kan namanya. Karena penyebutan intonasi nama itu pun jadi nanti mempengaruhi juga, jadi orang gampang. Kalau yang nama-nama kayak Forgizo itu kalau bisa pakai nama ejaan juga ya. Artinya kalau pas lagi mau nge-brandingnya kasih unjuk juga ejaannya seperti apa. Kayak nama ini kan di sini banyak ya seller Bior. Bior itu dulu ada yang nyebut namanya Bur. Ada yang nyebut namanya Bior. Karena mungkin nggak paham ejaannya seperti apa. Jadi namanya kayak gitu. Cuma saya Shirley dari Banten. Banten. Dari kelas. Ini kalau orang Banten kudu ikut one day training nih.
mau jualan di FB, fanspage, mau aja yang penting ada omsetnya. Saya pribadi nggak terlalu musingin hal kayak gitu, dan saya nggak terlalu bahas hal-hal teknis kayak gitu kalau di sini. Kalau nama brandnya Ruang Edukasi, bisa gak mas? Untuk bisa mbak, kayaknya keren tuh, Ruang Edukasi, bagus kayaknya. Kang, saya jual madu sama Salem Jus brand Seger Waras Store. Saya coba Seger Waras Store. Monggo aja nggak apa-apa. Saya pakai nama anak Kang, Hasa Collection. Boleh, bagus banget Hasa Collection. Gitu ya, oke siap berkala ya kan. Karena ini brand. Kang, brand store-nya harus dibuat EB sendiri. Enggak perlu. Biasa aja, Pak. Kalau mau buat ya nggak apa-apa, maksudnya nggak perlu tuh dalam artian gini, kalau cuman buat nge-branding sampai ngebuat dahulu ya nggak perlu juga, mau buat pun nggak ada masalah. Lihat aja fokus kita, bisa gak kita fokus sampai buat nama kayak gitu, sampai buat Facebooknya lagi. Karena nama brand store saya Galeri Etnik Love Loop, saya jual tas etnik. Ya, oke. Sudut herbal Andara, wih, sudut pandang, wih, apa ya, nggak apa-apa, monggo aja Pak. Nama branding Adnis Mais Sapsak, ini ribet banget ya Adnis ejaannya. Oke. Monggo aja ya teman-teman. Oke. Ini brand saya Kang, Gria Cantik Ibu Guna. Narsis banget nih. Aduh, reseller kita ini ya luar biasa, namanya selalu pakai nama pribadi. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Cuman keren aja narsisnya. Saya bukan Kang, kalau bikin fanspage wajib gak Kang? Bisnis susun saya bikin nggak wajib. Yang wajib tuh punya omset, Mbak. Mbak mau punya fanspage mau kagak? Ada orang yang punya fanspage nggak punya omset. Saya sih hal kayak gitu saya kembalikan lagi. Oke, Mas Joffer ya kan saya doang, Mbak. Kan saya bilang Mbak survei aja, surveinya ke customer Mbak, ke tim Mbak. Itu kan saya kan orang kampung, jadi Zizo ya. Kirain dah istirahat Kang, aduh. Iya pengen istirahat nih, habis ini mau istirahat, capek banget. Kalau di setiap postingan habis saya selipkan hashtag bakul kosmetik apa itu bisa, itu bisa bagus. Aku jualan amunisi, kebetulan saya di Kota Bekasi, nama tim boleh. Itu yang tadi saya bilang, jadi membuat nama dengan tim kayak tadi saya bilang, contohnya Mas Izadian tim elit SR12, nggak apa-apa ya, boleh aja offline online sama, boleh, monggo aja. Oke, saya tutup ya teman-teman ya, saya sudah mulai cukup capai sekali ini. Teman-teman doakan saya mudah-mudahan saya sehat terus ya. Saya luar biasa aktivitasnya ya. Saya di rumah baru 1 hari ini. Selama sepekan baru sehari saya di rumah. Cukup capek bolak-balik untuk membantu teman-teman gini ya. Ketika kita berbisnis dengan model reseller, jangan pernah Anda berpikiran, bahkan sampai meyakini bahwa Anda hanya seorang seller. No, teman-teman, Anda adalah pebisnis yang akan membangun sebuah brand store yang memiliki ribuan customer, bahkan nanti mudah-mudahan sampai jutaan customer. Anda tahu bahwa Indomaret tidak punya produk sama sekali, dia punya jutaan customer, sehingga di titik tertentu akhirnya dia memproduksi juga beberapa produk yang mereka anggap bisa terjual dengan baik juga, walaupun yang saya tahu produk dengan brand Indomaret kurang laku. Tapi yang jelas ketika kita menjadi seorang reseller dan melihat bahwa bisnis model reseller ini baik, ya memang itu baik karena Anda akan menjadi owner dari brand store yang Anda bangun. Reseller cerdas adalah reseller yang fokus membangun brand store-nya, bukan hanya menggilai produknya, tapi dia harus berorientasi pada customer-nya. Jangan sampai karena Anda melihat produk Anda bagus, Anda sampai, mohon maaf tanda kutip, menghina customer Anda. No, salah besar. Anda adalah reseller, seorang pebisnis yang orientasinya memuaskan para konsumen Anda. Perbaiki hubungan Anda dengan customer, maka siap-siap Anda akan besar luar biasa. Dan perkuat itu dengan membuat
brand store Anda. Terima kasih, cukup untuk malam ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa tag teman-temannya, jangan lupa share ini ke Facebook Anda atau ke grup edukasi, monggo aja silahkan, selama boleh di share yang jelas. Amin ya robbal alamin. Akhir dari kalam dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.